Tim hukum 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama meyakini adanya pelanggaran pemilu. Namun hal itu dibantah tim hukum Prabowo Gibran yang menilai tudingan soal kecurangan pemilu tidak terbukti selama persidangan. Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara sengketa Pilpres. Rangkaian sidang sudah dimulai sejak 27 Maret lalu yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, penyerahan jawaban dan keterangan pihak terkait serta pemberi keterangan, penyerahan jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta pemberi keterangan, hingga mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Dan pada Selasa kemarin, tim hukum Anies Baswedan Mohaimin Iskandar menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyerahkan 35 bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Amin yakin semua bukti yang disampaikan selama sidang sengketa hasil Pilpres di MK sudah lengkap. Menurut saya tidak ada kata lain lagi kalau tidak dikabulkan. Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus, saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah sehingga bisa dikabulkan permohonan dari 01. Senada dengan itu, kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menyebut ada 5 kategori pelanggaran pemilu yang harus disimak oleh Majelis Hakim Konstitusi. Mulai dari pelanggaran etika, nepotisme yang ditunjukkan presiden, penyalahgunaan wewenang hingga penyalahgunaan aplikasi IT di KPU. 5 pelanggaran inilah yang menjadikan Pilpres 2024 harus diulang. Proses yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran itu tidak menghasilkan output yang sah, yang legitimate, yang valid. Karena itu kami konsekuen dengan apa yang kami argumentasikan dalam permohonan kami. Penuhnya pelanggaran itu membuat output dari pemilu, termasuk pencoblosan pada tanggal 14 Februari, itu tidak bisa dianggap sah. Ya. Nah, MK tentu membaca apa yang kami tulis, ya, dan pemilu bisa diulang dan ada jurisprudensi. Sementara itu, tim hukum Prabowo Gibran menyebut gugatan dan permohonan yang diajukan oleh tim hukum Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud soal dugaan kecurangan pemilu bukan wewenang MK. Tim hukum Prabowo juga menilai selama persidangan tudingan soal kecurangan pemilu tidak terbukti. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi kita lihat tadi itu, bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini, ranahnya ini ranah Bawaslu. Bawaslu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Di sisi lain, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dalam suratnya, Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Megawati juga mengutip tulisan Ibu Kartini tentang habis gelap terbitlah terang agar fajar demokrasi timbul kembali. Dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Sampaikan setelah Ibu Megawati menulis seluruh pendapatnya di Opini Kompas, tetapi setelah itu kan kita dihadapkan pada libur panjang dalam rangka Idul Fitri. Bahkan kemarin ketika MK buka misalnya, itu kami sampaikan kemarin. Tapi karena baru hari ini, ya kami sampaikan pada hari ini.